وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari dua kalimat syahadat itu sudah kita terima di mana-mana, bahwa misinya Nabi dan para Rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah mengajak untuk menyembah Allah satu-satunya. Kelihatannya itu sepele, tapi sebenarnya apa yang kita pelajari bertahun-tahun di berbagai majelis taklim itu adalah bersumber dari dua kalimat syahadat itu. Betapa tidak. Pertama, syahadat tentang Rasul itu ini harus diupdate terus setiap ngaji. Maknanya adalah al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Nah, ini saja penjelasannya di beberapa kitab berdasarkan Quran dan Sunnah itu banyak. Ayat-ayat yang menerangkan qul innama ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia biasa kayak Anda. Itu tidak satu ayatnya. Bedanya apa? Yuha ilayya, saya menerima wahyu. Jadi kalau mithlukum tahqiqul basyariyah, menguatkan hakikat kemanusiaan, berarti kebutuhan biologis, kebutuhan ini sama dengan manusia pada umumnya. Dua, penjelasan Nabi sendiri menyebutkan tentang dirinya itu adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusannya Allah. La tudruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdul wa qulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian memuji-muji aku seperti orang Nasrani itu memuji-muji Al-Masih. Ya, saya cuma hamba Allah. Kalau sampai menyebut saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah, banyaklah berkaitan dengan al-imanu bi'annahu mursalun min indillah. Dua, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Karena Rasulullah itu cara bicaranya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang didhawuhnya Rasulullah ini wahyu, tidak ada motivasi lain kecuali menyampaikan wahyu Allah. Jadi kalau saya tarik 2025, kadang-kadang tokoh-tokoh itu ngomong A supaya dapat B. Kalau pakai Jawa, aku tak ngomong ini cek oleh ngono. Gimana? Aku tak ngomong ngono cek oleh ini. Ada motif. Kalau Nabi tidak, wahyu semata-mata. Orang tersinggung, orang tidak tersinggung, orang mendukung, orang tidak mendukung, yang ini wahyu. Nah itu. Tiga, nuti'uhu fima amara, taati yang diperintah. Empat, menatuku mana anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Lima, mana'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan.
Nah, kali ini saya ingin membahas tentang haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Haknya Allah dan haknya manusia. Jadi dengan saya ini punya hak yang harus diambil dan tidak boleh haknya itu diambil orang lain. Allah juga punya hak, Pak. Tidak boleh haknya Allah itu lalu oleh manusia diberikan kepada lain selain dari Allah. Nanti ada beberapa penjelasan. Kitab ini menulis khalaqallahu alam bi ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan alam. Namanya alam bukan manusia, toh ada benda, ada barang, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Itu untuk satu tujuan, menyembah Allah. Nah, kalau air caranya menyembah yang dituangkan ke bawah itu mengalirnya ke bawah, tempat-tempat yang rendah. Kalau dipanasi mendidih, itu hukumnya Allah. Ini caranya air itu tunduk sama hukum kauniyahnya Allah itu di situ. Namanya api itu ya menjilatnya ke atas, membakar. Orang bukan hanya orang, benda, barang, apa saja bisa dihanguskan dengan api dengan tiba-tiba. Ya. Tapi khusus manusia, kalau kita ingin menulis khalaqallahu alam li ibadatihi wahdahu, Allah menciptakan alam itu untuk menyembah Allah satu-satunya. Tapi manusia gimana? Wa arsala lahum rusula, kalau Allah mengutus rasul lita'limihim, untuk mengajarkan kepada mereka. Wa anzala ma'a rusul kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Terus Allah menurunkan kitab menyertai Nabi tadi, supaya kitab itu dipakai sebagai referensi untuk mengambil hukum di antara kitab itu dan seterusnya. Jadi manusia itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Dalam kitab yang berbeda penjelasannya, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan pada arsala ilaina rasulan. Ya, Allah itu menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar. Jangan dimana tidak membiarkan terlantar itu diberi fasilitas hidup enak kepenak, enggak. Buktinya apa? Tidak membiarkan terlantar dalam banyak aspek. Wa arsala wa anzala apa namanya? Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan. Bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul untuk kita semua. Faman ata'ahu dakhala jannah. Siapa yang mentaati rasul masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Siapa yang mengkhianati Rasulullah masuk neraka. Ya sudah, terserah orang itu hambanya Allah. Makhluk yang diberi kebaikan enggak dan enggak itu terserah saja. Maka misinya Nabi tadi dan Rasul itu untuk menyembah Allah. Nah sekarang dilarangnya, dalil-dalilnya haknya Allah itu apa? Pertama pakai ayat yang sudah sangat populer, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Berarti makhluknya Allah ada yang namanya jin, tidak kelihatan. Pertanyaannya, apa boleh manusia menyembah kepada jin? Jawabannya tidak boleh. Dibalik, apa boleh juga manusia menyembah kepada jin, menyembah kepada manusia? Juga tidak boleh. Padahal nanti ada pembahasan di bab yang 13, posisinya manusia dengan jin itu lebih mulia manusia. Tapi kalau manusia menyembah jin, berarti manusia merendahkan dirinya sendiri. Ya, kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi ada ayat begini Mas. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia-manusia itu yang beristi'adzah. Beristi'adzah itu minta perlindungan kepada jin. Nah, jin itu tidak main nambah apa-apa kecuali menambah dosa. Nanti dibahas bentuknya gimana manusia beristi'adzah kepada jin. Jawabannya gampang. Kalau saya merujuk di kitab kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ulama Arab Saudi, beliau menyebutkan maka nanti Arab fil jahiliyati
idza nazalu fi wadin a'la aswatahum. Ada tradisi di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Apa? Kalau lewat di jurang-jurang yang nggak biasa dilewati, itu suaranya dikeraskan. Ngomongnya gimana? Aku bisa ihadal wadi min sufaha'i qawmi. Aku tolong dilindungi, jangan mengganggu saya. Kalau pakai wong Jawa, rumahmu nggak di sini, nah gitu. Kira-kira model begitu 2025 ini ada nggak? Ada, dari terserah masyarakat, tapi di tauhid tidak boleh. Ya, isti'adzah itu kepada Allah bukan kepada jin. Jadi ini dilarang. Dilarang berikutnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu wa wastanibu tauhid. Saya rasa sudah sering kali dibahas. Dan sungguh kami telah memutus pada tiap-tiap umat, pada periode umat macam-macam itu ya. Zaman Nabi ini, semuanya ada pembagian Rasul, pembagian Nabi. Itu misinya sama mas, menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Apa tauhid itu? Kullu ma'budu min dunillahi. Segala sesuatu yang disembah manusia selain dari Allah, bisa benda, bisa barang, dan macam-macam. Ya, nah sekarang saya tanya, ini pertanyaan penting. Ya. Kalau misinya Nabi tadi disuruh menjelaskan kepada manusia menyembah Allah satu-satunya dan menjauhi tauhid, apapun yang disembah dari Allah itu namanya tauhid. Pertanyaannya begini, ini mengulangi sekian puluh tahun yang lalu Pak. Apakah manusia itu bisa sukses menyembah Allah kalau dia tidak mau meninggalkan tauhid? Jawabannya bisa. Nggak bisa. Syaratnya menyembah Allah itu sukses itu muwahhid yang mengisahkan Allah itu segala bentuk tauhid harus diapakan? Disingkirkan, dihindarkan, dihilangkan. Jadi murni keikhlasannya dengan persyaratan itu. Nah, itu makanya kalau pertanyaan apa orang meniat menyembah Allah itu bisa sukses menyembah satu-satunya kalau dia tidak mau meninggalkan tauhid? Ya nggak bisa. Syaratnya sukses itu harus hanya Allah saja. Pertanyaan yang kedua, apakah ada orang berniat menyembah Allah tapi dia tidak mau meninggalkan tauhid? Ada. Jawabannya ada. Kalau pertanyaannya ada, jawabannya ada. Apa boleh? Ya nggak boleh, itu namanya berdua. Maka harus fokus tadi kepada Allah. Nah di situ. Jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu wa wastanibu tauhid. Kalau jenengan pelajari di riwayatnya para penentang Nabi itu, ya Abu Jahal misalkan begitu ya, bahkan Abu Thalib sendiri ketika menjelang wafat, mengapa tidak mau membaca syahadat? Itu tidak mau apa tak bisa? Tidak mau apa tidak bisa? Jawabannya tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Harga diri. Harga diri. Ada jawabannya 3 Pak. Paling gampang dapat hidayah. Paling jawabannya kedua gengsi. Kok disuruh ikut Muhammad. Muhammad itu baru orang kemarin. Maka di Islam itu tidak boleh ada gengsi. Mohon maaf adik-adik yang masih muda separuh dari umur saya, misalkan dia mempelajari agama dengan serius, lalu dia dapat ilmu sesuatu yang baru, yang tidak saya ketahui, yang misalkan begitu. Lalu saya ditegur karena ada kesalahan, boleh saya ikuti kebenaran yang dimunculkan dari adik-adik tadi? Boleh. Boleh. Itu loh Islam itu di situ. Nah ini Abu Jahal ini nggak mau. Saya kalau disuruh buat Muhammad, gengsi di Islam itu tidak boleh ada gengsi. Kalau ada gengsi itu bisa menolak kebenaran. Kebenaran tidak bisa masuk ke orang itu karena faktor gengsi tadi. Ada sekat-sekat status sosialnya itu menjadi sekat, ya. Strata pendidikannya menjadi sekat, ya. Jabatannya menjadi sekat. Itu tidak boleh sama. Bahasa sosialnya
bukan ilmu saya. Orang itu kali tidak sama dalam pandangan akidah. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab tadi tidak, Abu Thalib terutama yang berkelimang dengan Nabi itu tidak membaca syahadat itu gengsi. Yang ketiga itu yang penting Pak. Ya apa? Berat meninggalkan ini yang lain-lain. Ya, jadi kalau pakai cara Jawa bahasanya sampean itu. Karena nek wis muni syahadat kan tidak boleh nyembah ini ya. Tidak boleh percaya ini ya. Itu yang saya keberatan. Ini tidak boleh begitu. Iman kita harus kepada Allah segala bentuk yang berkaitan dengan kesyirikan harus ditinggalkan. Kemudian kitab ini juga mendalili mengenai, nah ini Paknya. Ini bapak-bapak, adik-adik yang belajar bahasa Arab paham. Kalimat syai'an tidak ada alif lamnya. Itu makrifat apa nakir? Tambah bingung ya? Apa tadi Mas? Sampai tadi belajar apa? Syai'an itu makrifat apa nakir? Anda ngerti Pak Ustaz? Kiri maksudnya ada istilah makrifat dan nakir. Makrifat itu khusus tertentu. Kalau nakirah ngomong. Jadi misalkan saya ngomong masjidun, ada alnya kan? Saya ulangi, saya ngomong masjidun, ada alnya? Ada. Dah. Bedakan dengan al masjidun, ada alnya? Ada. Itu bahasa Arab, mohon maaf yang tidak akrab dengan bahasa Arab, tapi gampang kok. Ya. Gampang. Kalau kalimatnya itu, misalkan saya ngomong di situ ngomong al masjidu ada alnya, yang saya maksudkan ya ini alidanya, nggak ada maksud lain. Ini tidak cocok di bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, ini bahasa Arab. Tapi kalau saya ngomong masjidun atau masjid ada alidanya, itu namanya kira umum, mana-mana, bisa sana. Tapi kalau saya ngomong hadal masjid, dia ini. Ada masjidun, nggak ada alnya. Nah, mengapa kalau saya tanya begitu? Ada ayat yang nakirah di akhirnya dari kalimatnya, berarti menunjukkan umum. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tidak boleh syirik. Saya bacanya ayatnya. Wa'budu waha, sembahlah Allah. Sampai di sini saja tidak menutup kemungkinan orang menyembah Allah iya, menyembah selain Allah juga iya. Baru dilanjutkan, wala tusyriku bihi, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah syai'an. Ini bisa apa saja. Bisa batu, bisa pohon, bisa kuburan, bisa pantai, bisa ini, bisa gunung, macam-macam. Bisa orang, bahkan bisa dirinya sendiri. Nah, jadi itu nakirah bentuknya umum. Kalau jangan tanya, Ustaz, bagaimananya Allah itu bisa disekutukan manusia dengan dalam bentuk apa? Iya, bisa, macam-macam. Nah, di situ, maka di situ dipakai nakirah. Jadi saya sudah mengemukakan 3 dalil. Coba saya tanya, apa perbedaannya dan apa persamaannya di antara 3 ayat yang saya sampaikan? 1, saya ulangi ayatnya lalu pakai bahasa Indonesia secara sederhana. Pertama, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Itu liya'budun maknanya liwahiduni, supaya satu-satunya ke saya, mengisahkan. 1. 2 ayatnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudu wa hamasani butuh. Dan sungguh aku telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi Allah. 2. 3 wa'budu waha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah satu-satunya dan janganlah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang macam-macam tadi nakirah. Pertanyaan saya,
Dari 3 ayat tadi kesamaannya di mana, bedanya di mana? Kalau tidak ada yang menjawab, saya sendiri yang menjawab. Kesamaannya apa? Pesan moralnya. Intinya sama, mengajak supaya orang fokus ke siapa? Allah. Yang beda apanya? Redaksinya. Kalau jangan nggak terima dengan bahasa redaksinya, yang beda apa? Lafal ayatnya. Ini yang pertama, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Yang kedua, aku telah mengutus pada tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah. Sama kan? Pesan moralnya. Yang ketiga tadi, sembahlah Allah saja dan janganlah menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Redaksinya beda-beda. Nah, ini masih banyak Pak ayatnya. Cuma saya cuplikan 3 saja. Ada pertanyaan berikutnya, mengapa Allah pakai dialek dan redaksi yang berbeda-beda? Jawabannya gampang. Karena manusia itu daya ingatnya, daya serapnya, daya cerdasnya, daya nalarnya beda-beda. Maka Allah untuk menerangkan pentingnya menyembah Allah pakai bahasa yang berbeda-beda. Itu jangan monoton pakai ini, pakai ini. Ini antum saja yang duduk di sini pakai sama duduknya dan sebagainya, konsentrasi sama, bisa daya serapnya beda-beda. Bisa mungkin salah seorang di antara kita pernah mendengarkan dari sana, oh iya pernah diterangkan tambah kuat dia. Ada yang baru kali ini merasa saya mendengarkan. Nah itu baru perlu ada refreshing lagi tentang ayat ini supaya lebih mantap. Nah ini dimasukkan sebagai dilala bagaimana caranya Allah menjelaskan kepada manusia tentang haknya Allah, bukan hanya belum haknya manusia. Nah sekarang haknya Allah dan haknya manusia. Haknya Allah dan saya tanya dulu, kalau haknya Allah berarti kewajibannya siapa Pak? Manusia. Yang mewajibkan manusia? Allah. Dibalik sekarang. Kalau hanya manusia, kewajibannya siapa? Saya ulangi. Tadi kan hanya Allah kan? Halo? Saya nggak serius semua. Saya ulangi, kalau hanya Allah kewajibannya, yang mewajibkan manusia Allah. Dibalik, kalau hanya manusia kewajibannya siapa? Jangan tidak boleh ragu, itu kewajibannya Allah. Nah, cuma yang mewajibkan Allah siapa? Allah sendiri. Ulama-ulama tauhid yang kenamaan itu Pak, mesti menempatkan hadis ini dalam posisi bab yang pertama. Karena hadis ini pintu masuk dari semua pemikiran tauhid. Saya ulangi bahasa menurut ya. Para ulama kenamaan yang berkaitan dengan ulama tauhid itu memasukkan hadis ini dalam bab yang pertama di bagian-bagian awal. Mengapa? Karena orang kalau mengerti ini hakku wa al-ibad, bahasa Arabnya wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan itu diimplementasikan, orang itu terbebas dari kesirikan. Kalau ngerti, maka diletakkan di pertama dan sudah sering kan situ. Lalu apa jawabannya haknya Allah yang merupakan kewajibannya manusia dan apa haknya manusia yang merupakan kewajibannya Allah? Dalam satu dialog, dalam sebuah perjalanan, Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya Nabi yang namanya Mu'ad. Mu'ad ditanya, "Ada dari ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Jadi Nabi itu enak santai-santai sahabat Mu'ad, kamu tahu tak haknya Allah itu apa? Yang wajib dipenuhi manusia. Dan apa haknya manusia yang pasti dipenuhi Allah? Jawabannya sahabat Mu'ad dikembalikan ke Nabi As. Ditanya oyo-oyo dikembalikan ke Nabi. Apa kata-katanya mengembalikan ke Nabi tadi? Allah wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya nggak tahu. Nah dari situ diambil pelajaran Pak. Nanti jangan kalau ngaji terus ketemu hadis-hadis yang pada begitu. Mengapa sahabat ditanya atau dikembalikan ke Nabi? Jawabannya, tidak satu pun lesannya sahabat berani mendahului Nabi yang kaitannya dengan akidah dan ibadah. Saya ulangi, tidak satu pun lesannya sahabat berani mendahului dahulunya Rasulullah dalam kaitannya akidah dan ibadah. Orang sekelas sahabatmu hanya bersama Nabi dalam iman kita. Ditanya begitu dikembalikan ke Nabi. Oh saya tidak tahu, itu kan kalau pakai bahasa Surabaya jadi Nabi itu gak sama. Oh ditanyakan saya. Maksudnya jenengan dan saya yang hidup di 2025 ini Pak, kalau itu masalah akidah dan ibadah harus dikembalikan ke siapa? Boleh buat sendiri? Boleh memodifikasi sendiri? Tidak boleh. Kata Imam Malik mengatakan man ibtada'a bid'atan wa yarahu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama walaupun dianggap baik, berarti orang itu menganggap Nabi Muhammad ini mengkhianati risalahnya. Maka orang tidak boleh main-main dengan itu. Sahabat saja dikembalikan. Nanti saya menemukan 4 atau 5 dalam satu kitab itu. Hadisnya berkaitan dengan Allah wa Rasulullah. Kemudian keterangannya Nabi, ya. Dawuhnya Nabi berikutnya berkaitan dengan hakku wa al-ibad. Nabi mengatakan hakku wa al-ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hakku wa al-ibad. Haknya Allah itu haknya Allah. Agar manusia itu menyembah Allah dan tidak syirik. Kelihatannya sepele. Nah kalau menyembah Allah, berarti pertanyaannya apakah Allah itu bisa diibadahi, disembah manusia dengan gerakan-gerakan fisik? Halo? Nggak bisa? Kayak saya menengahin mas. Apakah Allah bisa diibadahi oleh manusia dengan gerakan fisiknya? Yang menurut sunnah kan, nggak boleh sembarangan gerak fisik. Jawabannya bisa. Kita ngaji, kita baca sholawat, kita istighfar, lisan kita yang pakai ibadah. Kita rukuk, kita sujud, kita tawaf, kita sa'i, orang yang melempar jamarat, tahallul, itu semua bagian dari apa? Jadi jangan sampai fisik ini tidak digunakan secara produktif untuk apa? Ibadah. 1. 2. Apakah Allah bisa diibadahi dengan harta bendanya manusia? Bisa. Dibalik. Apakah ada manusia yang menggunakan harta bendanya untuk menjerumuskan dirinya sendiri? Tidak usah disebut namanya Pak. Ada tak? 3. Apakah Allah bisa diibadahi oleh manusia dengan hatinya? Contohnya mencintai Allah, takut sama Allah, tawakal sama Allah, tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah. Kalau orang merasa aman dari murkanya Allah, itu nanti Allah juga murka. Ya, yang paling spektakuler dipakai contoh di Quran itu adalah Fir'aun. Segala-galanya punya. Teorinya Fir'aun itu kalau mau menghancurkan Musa sekejap aja bisa jadi neraka Musa itu. Tapi berbalik apa? Yang menghancurkan Fir'aun siapa? Allah. Dari situ tuh. Ya. Hanya bermodalkan 2 yang dimiliki Nabi Musa. Di antara qab Rabbi najini minal qawmi dzalimin. Waspada. Ketika dikejar-kejar Fir'aun mau ditangkap, dibunuh itu waspada. Yang kedua, mengandalkan doa. Rabbi najini minal qawmi dzalimin. Selamatkan aku ya Allah dari orang yang zalim. Nabi Musa diselamatkan enggak? Caranya? Apakah Nabi Musa diungsikan ke negara lain? Tidak. 2.
Apakah Nabi Musa diberi mukjizat yang nggak bisa dilacak oleh Fir'aun? Tidak. Tapi apa? Fir'aunnya mas yang ditenggelamkan. Selesai kan? Jadi macam-macam. Jadi haknya Allah itu hak untuk diibadahi satu-satunya. Dari sinilah nanti ini sumber pemikiran kita tauhid semuanya. Ustaz, kalau begitu semua manusia harus menyembah Allah. Iya. Dengan apa? Semua yang dimiliki. Berarti semua yang dimiliki manusia itu bisa, yang tidak dipakai untuk menyembah Allah, bahkan menentang Allah, bisa. Nah, disitulah maka ada kewajiban. Jadi bukan kisah itu menggunakan tema ini, berarti dia akan produktif betul itu. Bekerja, berpikir, ini semuanya dinamai itu kan dosa. Nah yang terakhir, kalau manusia bisa mengembalikan totalitas haknya Allah, maka kita dapat hak kita. Apa kata Nabi? Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya manusia yang pasti dipenuhi Allah, alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'an. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa bagi orang yang tidak berbuat apa? Syirik. Itu mengapa begitu? Keterangan dalam kitab yang berbeda, wa a'dhamu ma'anahallahu asyirik wa huwa ibadatullahi ma'ahu ghairuhu. Sebesar-besar yang dilarang Allah itu perbuatan syirik, yaitu orang menyembah Allah dan juga menyembah selain daripada Allah, mendua. Dan variasinya syirik ini banyak sekali, Pak. Tidak bisa diterangkan satu persatu. Jadi kan kita ini dapat jaminan, garansi dari Allah, kita akan diselamatkan jika kita itu sepanjang hidupnya kita tidak berbuat apa? Kesyirikan. Itulah maka syahadat itu menjadi penting untuk diurai maknanya supaya orang bisa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Ada banyak, nanti kita ketemu lagi. Di sini selalu dipakai, bisa setiap bab. Ya, haknya Allah dan haknya manusia. Nah begitu. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Biar panjenengan dan keluarga tetap diberikan rahmat, diberikan barokah, diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan doa waktu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.